Selamat datang Bapak dan Ibu Guru dalam sertifikasi Guru dalam Jabatan 2020 bersama saya Ida Ayu Adi Armini SAG MAG pada kegiatan kedua Lokakarya Perangkat Pembelajaran. Pada sesi kegiatan kedua ini, sebelum dimulai kita awali terlebih dahulu dengan mengucapkan panganjali umat Om Swastiastu. Kegiatan kedua dalam sesi Lokakarya, pengembangan perangkat pembelajaran akan membahas tentang pengembangan bahan ajar, yakni terdiri atas 4 kegiatan pembelajaran. Pertama, pengembangan materi ajar. Kedua, penerapan model pembelajaran. Ketiga, pengembangan media pembelajaran. Keempat, pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Bahan ajar dinyatakan sebagai segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, atau dinyatakan pula sebagai informasi, alat, dan teks yang diperlukan guru untuk perencanaan, penelaahan, implementasi pembelajaran. Bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi yang diperolehnya secara sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Kegiatan belajar untuk kegiatan bagian kedua Lokakarya Pengembangan Perangkat Pembelajaran akan membahas tentang pengembangan materi ajar. Materi ajar atau pembelajaran merupakan bagian dari isi rumusan KD, objek dari pengalaman belajar peserta didik dan lingkungannya untuk mencapai kemampuan dasar berupa perubahan perilaku sebagai hasil belajar dari mata pelajaran dan berpengaruh pada tingkat keberhasilan ataupun ketercapaian siswa dalam belajar. Syarat penting penyusunan materi ajar atau pembelajaran. 1. Kembangkan dari indikator pencapaian kompetensi atau IPK. 2. Sesuai dengan tuntutan KD dari KI 3 pengetahuan, KI 4 keterampilan dan silabus. 3. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. 4. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 5. Kebermanfaatan bagi peserta didik. 6. Struktur keilmuan. 7. Berbagai sumber belajar atau referensi yang relevan dan termutakhir. 8. Alokasi waktu. Bentuk pengembangan materi ajar atau materi pembelajaran yang pertama didasarkan pada pedagogical knowledge dan contents knowledge. Langkah-langkah perumusan IPK, tentukan kedudukan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4 berdasarkan gradiasinya dan tuntutan KI. Tentukan dimensi pengetahuan, faktual, konsep, prosedural, metakognitif. Tentukan bentuk keterampilan, apakah keterampilan abstrak atau keterampilan konkret. Untuk keterampilan konkret, gunakan kata kerja operasional, membiasakan atau manipulasi, mahir atau presisi, alami atau artikulasi, orisinal atau naturalisasi, taksonomi psikomotor Simpson dan Diff. Rumusan IPK pada setiap KB dari KI 3 dan pada KD dari KI 4 minimal memiliki 2 indikator. Merumuskan tujuan pembelajaran ada 4 kategori: audience, peserta didik; behavior, perubahan perilaku peserta didik; condition atau kondisi yang harus disediakan; degrees, ukuran tingkat atau level kemampuan. Penerapan model pembelajaran.
Model pembelajaran dinyatakan sebagai suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas dan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jenis model pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Model pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning. Model pembelajaran berbasis project, project-based learning. Model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan, discovery atau inquiry learning. Jenis model pembelajaran yang dapat juga diterapkan adalah model pembelajaran production-based education atau production-based training, PBE atau PBT. Empat ciri khusus model pembelajaran: rasional, teoritis, logis, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar, tingkah laku mengajar, dan lingkungan belajar. Discovery learning memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Inquiry learning, kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Problem-based learning, pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Project-based learning, pembelajaran dengan menggunakan proyek nyata dalam kehidupan didasarkan pada motivasi tinggi, pertanyaan menantang, tugas-tugas atau permasalahan untuk membentuk penguasaan kompetensi yang dilakukan secara bekerja sama dan upaya memecahkan masalah. Aturan model pembelajaran penyingkapan atau penemuan, discovery atau inquiry learning, pernyataan KD di KI 3 dan KD di KI 4 mengarah ke pencarian atau penemuan. Pernyataan KD di KI 3 lebih menitik beratkan pada pemahaman, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan dimungkinkan sampai pada metakognitif. Pernyataan KD di KI 4 pada taksonomi, mengolah, dan menalar. Aturan model pembelajaran berbasis masalah dan model hasil karya, problem-based learning dan project-based learning. Pernyataan KD dari KI 3 dan KD di KI 4 mengarah pada hasil karya berbentuk jasa atau produk. Pernyataan KD di KI 3 pada bentuk pengetahuan metakognitif. Pernyataan KD di KI 4 pada taksonomi menyajikan dan menciptakan. Pernyataan KD di KI 3 dan KD di KI 4 yang memerlukan persyaratan penguasaan pengetahuan konseptual dan prosedural. Sintak discovery learning, memberikan rangsangan atau stimulasi, pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement, pengumpulan data atau data collection, pembuktian atau data processing, dan verification, penarikan kesimpulan atau generalisasi atau generalization. Sintak inquiry learning, orientasi masalah, pengumpulan data dan verifikasi, pengumpulan data melalui eksperimen, pengorganisasian dan formulasi eksplanasi, analisis proses inquiry. Sintak problem-based learning, mengidentifikasi masalah, menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan meleksi informasi-informasi yang relevan, mengembangkan solusi melalui mengidentifikasi alternatif-alternatif, tukar pikiran, dan mengecek perbedaan pandang, melakukan tindakan strategis, melihat ulang, dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi yang dilakukan. Sintak project-based learning, penentuan pertanyaan mendasar start with the essential question, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek,
menguji hasil, mengevaluasi pengalaman. Sintak saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Berikut contoh penggunaan model pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran dinyatakan sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar, sebagai semantik atau simbol verbal, sebagai manipulatif atau karakteristik, sebagai psikologis, atensi, afektif, kognitif, dan imajinatif, dan sebagai motivasi. Jenis-jenis media pembelajaran. Media visual melibatkan indera penglihatan. Media audiovisual melibatkan indera pendengaran dan penglihatan. Multimedia melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses pembelajaran. Berikut media audio, contohnya. Berikut contoh media visual. Berikut contoh media audiovisual. Berikut contoh media multimedia. Berikut ada contoh dalam bentuk PPT atau PowerPoint dan dalam bentuk video. Pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD adalah lembar penunjuk dan langkah-langkah tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, baik secara kelompok maupun perorangan. Jenis-jenis lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep, LKPD yang menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan, LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar, LKPD yang berfungsi sebagai penguatan, LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Fungsi lembar kerja peserta didik atau LKPD, meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran, membantu peserta didik untuk mengembangkan konsep materi pembelajaran, melatih peserta didik dalam menemukan sesuai tujuan pembelajaran dan mengembangkan aspek keterampilan sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Menambah informasi bagi peserta didik tentang konsep materi pembelajaran melalui kegiatan belajar yang sistematis, membantu guru dalam mengevaluasi pembelajaran. Mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran, membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep, melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan proses, sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, membantu peserta didik memperoleh catatan terkait materi yang dipelajari melalui proses pembelajaran, membantu peserta didik dalam menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. Komponen lembar kerja peserta didik atau LKPD. Lembar kerja ada nama siswa, kelas, tema, tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah kegiatan. Kedua, ada lembar jawaban. Ketiga, ada penilaian. Syarat penyusunan lembar kerja peserta didik. Yang pertama, syarat didaktik. Suatu LKPD harus mengikuti asas proses pembelajaran yang efektif, yaitu memperhatikan adanya perbedaan individual. 2. Syarat konstruksi. Syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat,
kosakata, tingkat kesukaran, dan kejelasan. Teknis penulisan lembar kerja peserta didik atau LKPD menggunakan huruf cetak dan tidak boleh Latin atau Romawi, menggunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu baris. Kedua, gambar yang baik untuk LKPD adalah yang dapat menyampaikan pesan atau isi dari gambar. Dan ketiga, penampilan. Berikut contoh lembar kerja peserta didik atau LKPD agama Hindu. Demikianlah pemaparan materi kegiatan kedua dalam sistem Lokakarya, pengembangan perangkat pembelajaran. Saya, Ida Ayu Adi Armini SAG MAG, mengakhiri dengan mengucapkan Paramasanti, Om Santi Shanti Shanti Om.